senang banget ya udah masuk minggu baru, terus ada juga pemuncak klasemen baru ternyata. Dan tapi ini juga ada pandit-pandit kita yang muka lama tapi rasa baru. Ada Mas Rais, ada Coach Rasa baru Akmal. kayak permen aja. Udah pernah nyobain siaran waktu itu bareng ya, Coach? Ya. Coach apa namanya, Mas Rais ya waktu itu Aku sekali. first time sama Mas Rais. Oh iya, baru Iya, ketemu ya? baru ketemu. Gimana kesan Sama Mas pertama? Rais. Kesan pertama begitu menggoda. menggoda. Ternyata orang Lenteng Agung aja Jakarta. Iya. Pernah tetangga. Aduh. Nah Coach Akmal, selamat ya. Promosi ya katanya jadi pelatih Persija U20. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah amanah. Nah, Insya Allah. gimana ceritanya tapi nanti dulu ya sebelum Coach Akmal cerita. Aku mau kasih tahu dulu buat Jebret Tim, kita semua udah menuhin protokol kesehatan sesuai yang dianjurkan pemerintah. Ya, sudah vaksin. Iya, sudah Sudah. vaksin semua. Terus kita juga udah didisinfektan semua barang-barang di sini pokoknya. Oke. Kita harus sehat terus ya. Amin, Coach amin. Akmal, aduh sampai keselak. Gimana Coach kemarin ceritanya? Alhamdulillah kemarin kita ada rapat kerja 2002 di Persija Development dan dipimpin oleh Dirtek kita dari Pak Ganesha Putra. Alhamdulillah beliau mempercayakan saya sebagai head coach di U20. Insya Allah ini bisa menjalankan program-program yang diberikan oleh beliau. Amin. Dan kita juga tidak hanya menciptakan tim, bagaimana kita juga menciptakan pemain-pemain ya Bang Rais ya untuk ke tim utama, timnas kita dan nah targetnya lagi nih Tan sama Bang Rais kita untuk tim di internasional, tim internasional. Oke. Keluar tim internasional. Jadi Persija ini kan emang selalu continue developmentnya ya, Iya. terus lead pro-nya juga continue juga dan kita juga alhamdulillah membuka keran ya bagi pemain yang punya kualitas ya kita bisa rekrut di Persija Development di Elite Pro. Di situ juga ada 16, 18 sama 20. Oke. Ya alhamdulillah insya Allah mohon doanya Intan, mohon doanya Amin, Bang Rais, amin, insya amin. Allah amanah dan bisa menyalurkan pemain-pemain, menciptakan pemain-pemain. Amin. Itu yang penting tuh. Nah, bagi pemain-pemain U20 ya, mungkin yang mau ke Persija ya, mau dibimbing sama Coach Akmal bisa langsung hubungin Coach Amin, Akmal. amin, amin. Berarti Coach Akmal juga ini ya, apa namanya, kayak mantau-mantau juga ya siapa pemain-pemain yang masuk ke kita Persija. juga scouting juga pelan-pelan. Scouting dari kemarin juga dari Liga 3 juga kita scouting yang telah berjalan juga mungkin nanti juga dari daerah-daerah juga insya Allah nanti juga mungkin rencananya mau ada buka open seleksi tapi kita belum tahu. Nanti itu kemarin rapat kerja kita seperti itu juga program-program juga Persija juga punya ada misi visinya juga. Oke, semoga sukses ya Coach. Amin. Nah, buat Jebret Tim, mungkin ada yang dicek di sini bisa rekomendasiin ya nama-nama siapa Nah, buat Coach itu Akmal dia. ya. Atau DM ke Coach Akmal sekalian, langsung sekalian. Bang Rais ada nggak pemain-pemain Persija U20 yang pemain-pemain U20 yang kayaknya layak Nah, gitu top untuk score masuk? nih kalau Rais nih. Kalau itu banyak sih, tapi sulit untuk nyebutinnya nih. Iya. Bener. Kenapa? Ada banyak. Ada Ada banyak. banyak, terlalu banyak. Oke, nanti aja. Nah, tapi kalau tadi kan aku sempat nyinggung ya, ada pemuncak klasemen baru. Di sana Bayangkara akhirnya turun ke posisi ketiga setelah lumayan lama juga ya, berminggu-minggu Ya, ada betul. di posisi puncak. Nah, ini dia sekarang ada Persib, Arema dan Bayangkara. Ini kan Persib, Arema, Bayangkara poinnya sama. Tapi Iya. hitungannya ini selisih gol ya sekarang ya. Iya sih, memang kalau dapat info dari orang dalam, memang kan Wih, dapat ada konfirmasi. temannya orang dalam juga. Mas Hanif tersaingi. Oh, justru dari dia. Enggak, tapi gini, Gimana? memang kan sebenarnya yang dipakai itu dalam regulasi adalah head to head ya. Nah, Gitu. harusnya. Nah, kalau misalkan jumlah poinnya sama, apapun sama, maka itu bisa diterapkan gitu. Nah, tadi berdasarkan keterangan sama Mas Hanif juga gitu, konfirmasi gitu. Ya memang ini karena untuk menjaga perhitungan secara fair, karena kan Arema ini udah 2 kali lawan Bayangkara. Ya. Sementara Persib Bandung baru 1 kali waktu itu. Menang memang hasilnya juga gitu. Kalau Arema kan menang dan seri gitu. Nah, untuk menjaga fair play, makanya akhirnya head to head itu tidak dipakai karena jumlah pertandingannya kan tidak sama Ya. di antara ketiga tim itu pertemuannya. Makanya langsung head to head itu tidak digunakan, tapi menggunakannya akhirnya balik Selisih lagi ke gol. selisih poin dulu. Oh, selisih gol, selisih sorry. gol. Selisih gol. Selisih Sebagai gol selisih dulu. gol, ya. Iya, Selisih gol. gitu. Oke, nah tapi kalau kita kemarin ini ya masih klasemennya ya, ini banyak yang berubah ya. Tapi kalau kita lihat kemarin akhirnya Bayangkara kalah melawan Arema. Arema sebelumnya sempat imbang ya. Waktu itu lawannya aku lupa siapa ya? Lupa. Oh, Arema Persikabo, kemarin, Persikabo lawan Arema Persikabo Persikabo. kemarin ya, Terus 0-0 ya? Tapi Iya. waktu itu tapi kan waktu itu Arema belum dengan full squad ya. Dan Iya. sekarang dia udah kekuatan penuh juga nih Iya. main pas lawan Bayangkara FC. Ini apakah artinya Arema juga udah bebenah ya dari sebelumnya? Karena kelihatan kalau kemarin kan
kok kayak siapa Bung Yuke sempat bilang kayak mainnya kayak ogah-ogahan gitu. Nah sekarang pas lawan Bayangkara tuh dia kayak menjawab gitu semuanya. Kalau dari saya dulu ya, Coach. Iya. Kalau saya mah ngelihatnya Aduh, sebenarnya coach romantis amat ngelusnya. kalau saya sebenarnya ngelihatnya kan kemarin pertandingan ketika melawan Persikabo itu masih pertama lagi setelah libur. Nah itu makanya sepertinya terlihatnya memang belum terlalu tune in ya, makanya mungkin Bang Yuke juga ngelihatnya masih kayak ogah-ogahan. Nah sementara di pertandingan kemarin menghadapi Bayangkara FC mereka sepertinya sudah menemukan nih lagi peak performance mereka gitu. Dan secara garis besar juga kan ada pemain baru juga di situ, Sandi Sute salah satunya gitu. Dan terlihat juga sudah makin nyetel gitu dengan sistem permainan yang dibangun oleh coach Eduardo Almeida. Makanya kemarin mereka begitu tampil solid walaupun sebenarnya Bayangkara juga tidak main buruk. Bayangkara berikan tekanan gitu, tapi sayangnya penyelesaian akhirnya memang ya kita lihat aja mereka masih near goal gitu di Ya ini kan pertandingan tadi kemarin. Mas Rais nyebut nama Sandi Sute. Coach Akmal mungkin lumayan akrab ya dengan salah satu dengan nama ini beliau, karena ya. kan Coach Akmal juga di Persija. Nah, Coach Akmal sendiri ngelihat Sandi Sute bersama di pertandingan kali ini gimana? Ya Sandi Sute ini kan tipikalnya kan pekerja ya. Walaupun tidak skillful tapi pekerja bagaimana bisa memutus jalur dari serangan lawan. Nah, di sini kan juga pasti kan ada strategi yang diberikan lah oleh Coach Almeida. Saya sih tadi setuju juga sama Bang Rais. Di sini juga mereka solid. Kemarin mereka rapi ya Bang Rais mainnya. Wajar lah mereka mendapat kemenangan ya rapi. Mungkin juga sudah ketemu skemanya dan pemain-pemainnya. Pelatih mana sih yang seneng materinya bagus-bagus Bang Rais? Betul. Pasti juga ya mau ditaruh lini sini juga ada pemainnya, sini juga ada pemainnya dan pelapis-pelapisnya juga ada Bang Rais. Iya benar-benar. Dan di sini juga satu sisi juga Arema mempunyai pemain-pemain wingers yang punya kualitas. Di situ juga ada Dendi ya. Ada Dendi. Nah, kemarin juga Yudo juga udah mulai dimainkan, udah diturunkan. Mungkin Yudo juga mempunyai kepercayaan yang tinggi setelah pulang dari timnas. Benar sebenarnya. Ya, mungkin pulang dari timnas sudah memberikan kepercayaan yang tinggi. Dan di situ juga ada target man, ada Carlos Fortes. Ya. Nah, Carlos Fortes. Nah, kemarin juga golnya dari set piece, display-nya juga mempunyai kesalahan. Nah, kemarin juga pas di clearance sama goalkeeper Bayangkara Awan Seto di clearance akhirnya di situ nggak ada orang di kotak 16-nya untuk menjaga ya Bang. Seharusnya kan setelah di clearance itu harus semuanya up, semuanya pemain Bayangkara, tapi nggak. Kemarin mereka nunggu dan terjadilah syuting dari Rizky. Iya betul. Ya, syuting dari Rizky. Jadi covering dari lini keduanya Bayangkara itu telat kemarin. Telat, untuk mengantisipasi bola rebound. Selain itu juga kalau kita lihat Arema tuh mainnya intens banget kan kemarin pas dibandingin lawan yang kayak tadi kita bilang Persikabo itu jauh beda ya. Iya memang Arema secara determinasi memang sangat luar biasa ya. Mereka punya pemain-pemain yang punya daya juang yang tinggi gitu. Apalagi sekarang di lini depan mereka Carlos Fortes ini sudah tidak berbeda dengan awal musim ya. Waktu itu dia sempat waktu itu dia sempat mandek ya soal gol dan akhirnya saat ini sudah bisa di jajaran top skor juga gitu. Jajaran top skor 5 besar. Ini menjadi bukti bahwa memang Carlos Fortes adalah pemain yang bisa diandalkan di lini depan walaupun Arema juga sudah punya 2 striker yang labelnya timnas. Ada Dedik Setiawan dan juga Kusedi Haryodo. Ini tentunya menjadi ancaman bagi lini pertahanan lawan yang menghadapi Arema. Iya, setuju Bang. Jadi juga Arema membangun serangan juga penuh dengan struktur ya. Akan dengan struktur, bertahan juga dengan struktur. Kita kan mau lihat cara kualitas Arema tuh di dalam lapangan seperti apa. Ya, nggak main bola asal-asalan, kita bisa melihat dengan struktur. Ya kemarin juga emang bener sih tadi yang disampaikan Coach Akmal sama Mas Rais juga lini belakangnya rapih ya, kelihatan banget gitu bedanya saat mereka di pertandingan sebelumnya. Ini bener-bener rapi dari semua lini gitu, kayaknya mereka mempersiapkan banget gitu. Iya, apalagi ada Fabiano Beltrame datang lagi bek tengah yang punya pengalaman gitu. Sergio Silva, Bagas Adi aja udah kualitas gitu sebenarnya. Nah, datang lagi Fabiano Beltrame ya makin solid lah lini pertahanan dari Arema harusnya. Ya, di sini kombinasi pemain muda sama senior ya. Betul. Bang Rais ya. Jadi ya tergantung pelatihnya nih bisa menjaga nggak di sini nih. Ya, bisa memanage tim agar selalu kondusif. Ya, nah tapi kalau kita lihat dari sisi Bayangkara ya, di babak kedua kan mereka akhirnya masukin pemain mereka ya, Melvin Place dan juga ada Rizky Fauzi di menit ke berapa ya, 59, udah agak akhir sih. Nah tapi kalau ngeliat Place itu kan baru pertama kali main di Indonesia, sebenarnya mungkin harapannya itu Place bisa lebih lah dari penampilannya ini, namun ternyata kan memang belum bisa menciptakan gol dan segala macam. Place kan udah beberapa musim ya, pernah bawa Bali United juga ikut salah satu punya peran juga ya, bawa Bali United juara waktu itu.
Nah, ini yang menjadi masalah adalah dari Place ini mesti adaptasi lagi sebenarnya. Ya. Iya, Dia masalah sebenarnya adaptasi pemain ya yang berarti ya. punya kualitas ya sebenarnya Place itu. Memang kalau di Bali United itu dia ditempatkan sebagai penyuplainya si Spaso. Sementara di sini dia ditempatkan sebagai target man. Itu yang menjadi berbeda sebenarnya, sedikit berbeda sebenarnya. Di posisinya ya. Iya, walaupun tipikalnya dia sama-sama adalah tipikal pemain penyerang ya. Dan kalau ngeliat pertandingan semalam sih ya memang belum tune in aja ini Maple Place gitu. Belum ketemu aja chemistry-nya dengan para pemain Bayangkara yang lain. Ya, Tapi sekelas kalau Messi aja butuh adaptasi ya, Iya, masuk di ke PSG PSG dari Barcelona, apalagi ya pemain-pemain yang di kita ini kan juga butuh adaptasi. Satu, bagaimana chemistry-nya dapat dan harus memahami. Jadi pemain itu harus memahami dia maunya gua apa ya dan gua mau dia apa ya. Jadi dan kayaknya untuk menangkap keinginan pelatih Ya. itu kan nggak gampang ya coach. nggak gampang gitu loh. Lini ke lini kan juga harus tahu kan kemauan pelatih seperti apa. Emang tadi Marais bilang di di Bali United kan udah ketemu nih. Iya. Bali View mau di Bali United. Bali United kan udah ketemu semua nih pemainnya nih, ya kan? Coach kangen Ciputat. Bisa. Nah tapi sebelum Bayangkara tuh Melvin Di Bali United. di Bali, Bali, ya? Bali. Nah, tapi United. kalau ngelihat Melvin Place di Bali dengan dia ada di Bayangkara saat ini, itu tapi susah sih ya mau compare-nya juga ini kan baru pertamanya. Baru pertandingan pertama. Nah ini di juga nih Bayangkara. Bang Rais nih saya juga tanya-tanya juga nih kenapa kok pelatih kok maaf ya ada apa nih kemarin kan ini banget Bang maksudnya kontribusinya kan luar biasa ya Bang di Bali Iya ya. benar, memang salah satu pemain yang punya kontribusi. Kenapa akhirnya pindah ke Bayangkara? Iya. Iya, tapi kalau ngelihat dari komposisi pemain-pemain baru yang didatangkan sama Bali United, ini memang wajar juga sih. Ya. Ada Privat Embarga Ya. yang pemain barunya dari dari Afrika ya, didatangkan oleh Bali United di putaran kedua ini. Ini tentunya membuat persaingan menjadi sangat sengit. Sengit, Di situ ada Stefano, ada Yabes Roni, Fahmi Al Ayyubi aja sudah dilempar ke Iya. Persik Kediri, Persik. gitu. Ini datang lagi Privat Embaga, tentunya ya mau nggak mau pusing lah. Masa harus 3 pilihan, 2 pilihan aja pusing nih. Bang, Iya, Mas Teko. iya. Nah, Iya. apalagi levelnya mungkin di atas rata-rata ya. Stefano aja sekarang cadangan gitu. Nah, akhirnya Privat Embaga datang, ya udah terpaksa Melvin Place ya itu juga untuk menyesuaikan mungkin gaji juga kali ya, Ya. keuangan mereka akhirnya dilepaslah Ya. ke Bayangkara. Bayangkara juga kebetulan butuh striker lagi. Membutuhkan. Iya, kan. iya, iya, Tapi iya. emang nggak bisa sih dinilai kayak sekarang ini karena kan Iya. benar-benar Iya. baru dan itu juga dimasukinnya di Iya. di tengah Pelatih pertandingan juga ya. kan mungkin masih cari-cari juga kan yang bagus posisinya nih buat pelatih ini di mana gitu loh. Chemistry-nya biar dapet ya Bang Rais ya dengan teman-teman yang lain ya. Apalagi nanti masih ada Jesuel Nduasel ya sebenarnya kan, Ya. Bayangkara. Bayangkara. Oh iya. Nah, tapi ini sebentar ya. Sebelum kita pindah tadi kan ngomongin Place ada Bali United-nya. Kemarin Bali harus kalah ya. Iya. Nah, ini kalau kita lihat apakah ada pengaruh tanpa adanya Nduasel? Nduasel memang striker yang diandalkan sama Bayangkara FC ya musim ini. Memang ya kalau Nduasel udah nyetel lah dengan para pemain. Memang ada sedikit pengaruhnya gitu. Walaupun sebenarnya ada Dendi Sulistiawan yang dijadikan starter ya kemarin itu. Tapi ya secara garis besar memang ini juga tidak terlepas juga dari pertahanan solid yang dibangun sama Arema sih. Mereka mampu mematikan pergerakan, mengisolasi Place, kemudian Dendi Sulistiawan juga tidak diberikan ruang gerak yang cukup gitu untuk bisa mengancam gawang dari Arema. Ini tidak terlepas juga dari solidnya permainan dari para pemain Arema sebenarnya. Nah, kalau dari Coach Akmal, pengaruh Ezekiel Nduasel bagi Bayangkara dengan tidak adanya dia nih gimana? Jadi ada pengaruhnya ya, tapi pelatih ini kan pasti kan ada strategi lain Iya. nih, ya kan? Di situ kan tetap ada target mainnya di Spaso, ya kan? Kalau saya lihat kembali lagi pertandingan Bali kemarin lawan Barito kalau nggak salah ya, menang kan? Menang Bali kan 3-1 kan? 3-0. 3-0 lawan Barito itu terlihat banget Spaso jadi target man dan Spaso itu bagi saya striker yang cerdik ya untuk memposisi dirinya ya untuk mencetak gol gitu loh. Dan mereka pasti tetap masih mengandalkan winger-winger mereka. Iya. Di sini dan di situ juga pemain baru ada yang Privat Embaga ya, itu sangat kontribusi banget untuk mensuplai bola ke Spaso. Oke. Nah, Mungkin itu. Iya. Aku sampai salah tadi kenapa jadi Bali kalah. Bali menang. Bali menang. 3-0 Bali menang dari 3-0. Barito. Iya. Barito. Nah, ini kan Bali itu kan emang berhasil ngebantai Barito ya. Maksud aku sebelumnya kan kalah kan. Kalah. Bali sempat kalah. Nah, ini mereka juga udah banyak kontribusi dari para pemain-pemain barunya juga gini. Kalau ngelihat kemarin Mas Rais penampilan Bali United itu gimana?
Ya bisa dibilang memang mereka menguasai jalannya pertandingan ya. Barito Putra nampaknya memang sangat kehilangan performa terbaik mereka gitu. Bali United benar-benar tampil dengan begitu solid setelah kekalahan mereka di laga sebelumnya. Ini membuktikan bahwa memang Bali United masih tetap menjadi tim yang patut diperhitungkan untuk di jalur juara sebenarnya. Kalau melihat materi pemain mereka, terus cara bermain mereka, kesolidan mereka yang mulai muncul lagi di pertandingan kemarin, ini menjadi ancaman bagi lawan Bali United. Iya iya, dan kemarin akhirnya apakah Spaso tuh kayak balik lagi nggak sih ngelihat dia akhirnya bisa cetak 2 gol kan? Iya, kembali lagi gimana Spaso ya, membuktikan lah sebagai striker goal getter ya. Dan di sini tidak hanya mencetak gol, Spaso juga bagaimana mencari ruang ya, ruang antar lininya yang kosong untuk mencetak gol tuh kan. Iya, dan ini kita lihat ya statistiknya Nah, ini kan jauh statistiknya kan ya. Spaso kan yang gol pertama dia mendapatkan suplai bola dari privat ya kan, akhirnya cetak gol dari cutbacknya. Dan yang kedua, nah disinilah bagaimana Barito juga organisasi pemain-pemain belakang Barito itu harus lebih cenderung mungkin lebih lebih compact lagi ya, dan jangan melihat bola aja, bisa melihat lawan nih Bang Rais. Nah kan di situ kan kita bisa lihat bola, lihat lawan gitu loh. Dan di situ posisi Spaso, dan yang gol kedua Spaso itu luar biasa, Spaso bisa memposisikan diri tidak terjebak offside. Ya saat bola diangkat kan pemain semuanya Barito angkat tangan kan. Nah akhirnya kan tidak offside kan, masih jalan kan. Disitulah bagaimana pemain organisasi belakang itu bisa drop back. Saat mau ngangkat bola itu bisa drop back ke belakang. Jangan offside itu jangan diciptakan. Dan kalau bisa offside itu biar tercipta dengan sendirinya. Ya, jangan disengaja. Jangan gitu disengaja ya. gitu. Dengan organisasi yang bagus, compact yang bagus, biar tercipta dengan sendirinya. Tapi Mas Rai sendiri kalau ngelihat sosok Spaso ini kan kemarin sempat kayak ngerasa kok Spaso kok kayaknya tenggelam gitu ya. Tapi sekarang akhirnya kayak dia perform lagi. Spaso ini striker yang memang sudah terbukti ya, dalam beberapa musim dia juga sudah pernah menjadi top skor Liga 1. Dan dia memang punya kualitas sebenarnya. Kalau misalkan dia didukung dengan support system yang baik di lini tengah terutama untuk supply kepada dia, udah tinggal bola dikasih ke dia sebenarnya jadi gol gitu. Mau bola situasi apapun dia tipikal memang benar-benar striker nomor 9 ya. Yang memang berbahaya di kotak penalti lawan. Makanya dengan kualitas pemain lini kedua yang dimiliki oleh Bali United, harusnya Spaso tidak kesulitan untuk terus menjaga ketajamannya di depan gawang lawan. Tapi itu selain akhirnya Spaso ya, kita ngelihat juga Privat Mbarga ya namanya. Privat Mbarga nih dia tuh tampil bagus banget ya. Dia juga fisiknya luar biasa Tan. Kerja keras, dia mobilitasnya sangat tinggi, kuat dia. Dia mempunyai motivasi mungkin ya. Dia baru di situ ya. Dia asal dari mana? Kamerun ya. Kamerun pasti punya fisik yang kuat dan suplai bolanya juga bagus. Disitulah bagaimana seorang gelandang bisa memprogresi bolanya itu dengan tepat, mencari ruang dan waktu dengan cepat. Ya ini apakah dengan kehadiran si Privat Mbarga ini sangat bagus berarti artinya ya untuk bisa mensuplai Spaso juga di depan? Iya benar banget, apalagi saya sebenarnya kalau antara Eber Besa dan Privat Mbarga, saya ngelihat kayaknya masih lebih mending Privat Mbarga. Secara ininya ya mungkin cepat adaptasinya, terus gaya mainnya gitu. Walaupun sebenarnya Privat Mbarga ini lebih banyak waktu sebelumnya dia berkarir di Liga Kamboja yang kalau kita tahu lah Liga Kamboja itu bisa dibilang kalau di level ASEAN masih di bawah gitu misalkan. Dari kualitas kita dari kualitasnya gitu. Nah, tapi dia mampu membuktikan memang Bali United ini tidak salah pilih gitu, dan memang dia punya agresivitas yang sangat luar biasa, kemudian kemampuan dia untuk bisa mencetak gol ini saya rasa juga sangat luar biasa sih. Privat Mbarga ini salah satu pembelian yang baik lah kalau dilihat dari awal musim ini ya, dari awal putaran kedua ini. Iya, kalau kita lihat emang ini sangat pembelian yang tepat ya. Nah, tapi kalau misalnya lihat dari Barito sendiri, performanya gimana? Di sana kan juga ada Gai Junior, terus ada juga pemain baru, ada Mai Timo kan. Kim Jin-sung, Mai Timo, banyak banget pemain baru memang yang didatangkan sama Barito Putra gitu. Tapi sejauh ini nampaknya memang masih belum nyetel ya. Apalagi Kus RD kan mungkin datang masih baru ya, masih cari-cari lah. Masih mencari, butuh proses juga ya Bang Rais ya. Dia kan pasti ada filosofinya dia yang baru ya. Game plan yang baru juga kan. Filosofinya baru, tidak mudah juga. Tapi ini Bali kan Teko masih belum bisa ada di pinggir lapangan ya. Ini pengaruh nggak sih buat Bali yang dari yang sebelumnya kita lihat penampilan sebelumnya, tapi kalau sekarang kan akhirnya dia bisa bangkit. Nah ini ada sedikit banyak pengaruh nggak sih tanpa adanya Teko? Enggak sih. Enggak terlalu ya? Enggak sih, karena kan memang Coach Yogi juga kan
dia pasti menjalankan apa yang diinstruksikan Itu sama Teko, pasti, Iya, pasti pasti dari diinstruksikan. Teko pasti memantau dari jarak jauh. Pada Iya. saat pertandingan pun kita juga nggak tahu ya apakah ada komunikasi Iya. juga gitu Iya. yang dilakukan gitu. Tapi secara garis besar memang gaya mainnya memang pasti sama. Ini gaya Iya. mainnya Coach Teko Ya, banget. betul, instruksi pasti dapat lah dari Coach Teko Iya. lah, pasti dari situ lah. Ya, dan ini Bali United juga kan ada punya Irfan Jaya ya, akhirnya Ya, sekarang Irfan ada Jaya. Irfan Dan Jaya. kemarin tapi baru dimainin di menit keberapa ya? Aku lupa. Dia sebagai pemain pengganti ya? Iya. Baru ini kan, baru gabung bareng kan? Baru banget ya, Irfan Jaya. Kayaknya ya Irfan Jaya tuh baru apa namanya gabung sama juga Abdul Lestalo sama Eki Taufik ya. Ini benar-benar pembelian yang memang dibutuhkan sih sebenarnya sama Bali United gitu. 2 pemain di posisi bek sayap, 1 pemain di posisi sayap seperti Irfan Jaya ya untuk menambal itu lagi. Setelah mereka melepas Melvin Place dan juga Famial Ayubi, pastinya mereka datangin lagi 2 pemain baru lagi yang memang kualitasnya ya ini sangat luar biasa sih. Ya Ya. Bes, Irfan, Iya. Stefan ini kualitas timnas semua sebenarnya. Iya. Mungkin juga pelatih juga punya strategi ya biar nggak terlampau jauh jarak pemain inti sama pemain cadangan. Jadi walaupun diberikan strategi apapun tetap berjalan. Iya, iya. Jadi itu juga menjadi apa ya, walaupun kayak misalnya banyak di posisi satu ini, Iya. tapi memang ini untuk memangkas apa jarak antara bench dengan pemain Iya. utama ya. Kan ini kan masih panjang juga nih kompetisinya nih kan, Betul, betul. Rais ya. Ya, tapi ini kalau kita lihat juga nih Bali United akan seperti apa nih dengan akhirnya bangkit nih saat ini Bali United akan kembali bersaing di papan atas, maksud aku 3 besar ya, dari 3 besar karena kan Bali United sekarang terlempar dari 3 besar ya. Pasti sih kalau ngelihat dari ini ya seperti yang tadi saya bilang kan apa namanya Bali ini masih menjadi salah satu kandidat tim yang patut diperhitungkan untuk menjadi juara gitu. Iya. Apalagi sisi poinnya sekarang sangat ketat banget gitu. Ketat, Dia tipis-tipis banget ya. banget dari Tipis yang banget ya. apa namanya peringkat 1 2 3 peringkat Bali tiga- tuh apa 32 ya? 37 ya. Bali itu 32 gitu di posisi kelima. Nah, ini kalau mereka menang pun akan semakin mendekat nih di pekan ini. Ya 5 besar juga termasuk 5 besar. dekat juga ya. Mereka masuk 5 besar. Bang Rais ya. Iya, tapi poinnya sekarang berapa? 32 ya? 32. 32 beda 5 berarti Beda sama 5. puncak klasemen. Ini masih panjang tapi ya, ini Betul. pertandingan Masih jadi panjang, masih ya. sangat mungkin untuk Bali kembali mengejar di Iya. posisi 5 ya sekarang. Di Kan atasnya di ada sini kan Persebaya. dengan adanya poin yang tipis-tipis ini kan menjadi motivasi untuk Tim-tim ya. untuk tim yang lain kan untuk Iya. mereka berkompetisi kan. Dan mereka juga punya motivasi yang tinggi lah. Kita masih bisa mengejar nih. Iya. Ya kan, nggak jauh-jauh banget gitu loh. Iya, ya ini tapi tadi ini juga klasemen tadi kita udah sempat bahas dan tadi kan pertandingan hari Minggu kita udah ulas ya dan ini sedikit mundur nih ke pertandingan hari Sabtu ada insiden kembali terjadi nih buat kiper pas laga Persik lawan Borneo FC. Selain kan kita juga lihat bahwa Salosa jadi penyelamat Borneo di menit-menit akhir tapi insiden utamanya ini sang kiper Adi Satrio terkena tendangan di kepala dan harus dibawa ambulans. Ini Ya. kok bisa terjadi sih Coach? Itu menyaksikan Tapi memang- banget ya. Jadi emang resiko ya, Bang Iya, Rais, resiko kiper itu saya dia lepas nangkep, saya itu bolanya masih mantul, ya namanya kayak apa? Situasi 50. Ya, 50-50 Kayak kan, Hirose pasti kan ya. juga mau nyolong bola nih, Ya. mau ngambil bola, tapi kan juga mungkin kepalanya udah duluan gitu loh. Kalau bagi saya sih emang tidak disengaja, Iya. tapi ini emang resiko gitu loh. Nah, kita juga ya alhamdulillah masih tertolong ya, Iya. masih tertolong. Inilah resiko dari main bola gitu loh. Dan yang kemarin pernah kita bahas ya Tan ya, bagaimana juga ini para medis juga harus siap nih Ya, Bang Rais ya. benar. Harus siap semuanya nih, yang namanya main bola kan kita juga yang nggak banyak kita duga-duga lah gitu Banyak loh. sekali kan. Banyak sekali. Bagaimana juga para medis di pinggir lapangan dan Ini ya. dokter-dokter ini udah harus siap gitu. Nah, ini seperti inilah. Ini kejadiannya enak. Ya, Tapi ini kan betul. kejadian ini sering kali menimpa kiper dan bisa berakibat fatal Mas Rai. Ya memang sih ini apa namanya ya nggak bisa dihindari ya nama Nggak bisa dihindari, permainan betul. laki-laki dan Iya, kontak iya. fisik yang memang sangat luar biasa gitu sepak bola yang nggak bisa dihindari situasi seperti itu. Tapi Ini bagaimana? kondisi ya? Ya Kondisi ini ya? Adi Satrio yang sudah Iya. tersadar. Tersadar, udah. Habis insiden dia sudah tersadar di rumah sakit. Memang ini apa namanya ya? Ini tinggal kesigapan dari masing-masing pihak sih sebenarnya, Ya. kesadaran dari masing-masing pihak, dari pemainnya juga. Ya pasti Keirosnya juga tidak ada niat untuk mencederai. Ya. Udah minta maaf memang juga kan, ya udah minta secara maaf juga. langsung. Tapi juga ada dari perangkat pertandingan misal wasit dalam situasi seperti itu tanpa alasan apapun tidak usah pikir panjang harusnya tiup fluid Ya. minta medis masuk Ya. gitu. Nah, kejadian Adi Satrio ini yang perlu dikritisi adalah kemarin wasit tidak segera menginstruksikan medis Ya. masuk sehingga hingga akhirnya Javier Roca akhirnya lari dari pinggir Betul. lapangan Ada jeda ya. untuk buru-buru gitu. Jadi untuk ada menyelamatkan gitu. Refleks kan itu Iya, sebagai jadi pelatih kan. ada pengalaman Bang Rais, kalau kita lihat MMA ya Iya. kan atau apa UFC itu wasitnya luar biasa. Emang itu kan baku pukul kan. Dia jatuh
tetap langsung dia stop, dia harus urus yang ini. Benar. Ya kan? Iya. Itu dia connect banget untuk keselamatan pemain itu. Iya. Itu loh. Nah, Ini itu berarti atensinya harus ya, ditingkatin tadi ya? yang saya setuju banget Harus sama diprioritaskan. Bang Rais itu, jadi wasit itu udah harus connect, walaupun bola 5 stop, langsung para medis masuk. Iya, Ya, itu benar. kan pelajaran gitu loh, ya kan. Wasit di dalam itu kan menentukan juga kan keputusannya kan Bang Rais kan. Benar banget. Itu yang paling di ini ya, pertolongan pertama itu paling penting gitu. Ya. Apalagi situasinya benturan seperti itu ya gitu. Memang kemarin kayaknya sih terdistract tuh wasit, ada yang ribut kan sebenarnya Iya, kan. setelah Iya, itu bersih kan tegang pemain. itu Iya main bersih ya. tegang gitu, apa namanya mungkin Betul. ya ada yang apa namanya marah lah temennya digituin Iya, gitu iya, ya. iya, Tapi iya. harusnya wasit udah langsung buru-buru aja dulu. Refleks ya. Refleks ya apa namanya? Nyelamatin nyawa ya dulu. betul. Iya. Kalau itu kan masalah itu pasti akan berhenti sendiri lah, Betul. apalagi apa namanya bisa dihentikan Iya. gitu. Iya, Yang iya. penting nyawa pemain yang terkena benturan itu Iya, dulu. bagaimanapun sigap kita untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu. Iya. Gitu. Dan Itu ini- pengalaman banget. Iya, dan ini sih sebenarnya yang bahaya selain kondisi medisnya saat misalnya udah bisa recovery, udah sembuh main lagi, tapi ada trauma, Trauma kan pasti. biasanya. Trauma udah pasti lah, trauma pasti ya. Ini Tapi malah kan yang mantan yang pemain pasti juga. kan yang namanya pemain bola itu kan udah resikonya Tan, ya tadi kita kembali lagi ya. Trauma udah pasti, tapi kan pelan-pelan sedikit mungkin dia bisa pakai helm kepala ya kan untuk menghilangkan traumanya, latihan demi latihan. Dan itu juga emang namanya goalkeeper, kalau kita udah itu resikonya kalau udah kita ngambil bola di kaki itu kan juga pasti kan udah deket sama kepala Bang Reis, ya kan. Itu memang teknik goalkeeper emang seperti itu gitu loh. Iya, benar. Goalkeeper tuh teknik seperti itu. Bayangin aja udah deket kepala, deket kaki itu resiko gitu loh. Nah, Ya tapi kan? ini kedepannya supaya nggak kejadian lagi gitu, apa baiknya mungkin kiper pakai pelindung kepala, bukan hanya yang trauma semuanya atau gimana? Itu mesti ada apa ya? Pasti ada uji ini lagi sih, harus ada uji Standarisasi. Iya, harus ada uji Iya. teknis sendiri sih. Itu kalau biasanya tergantung dari kebutuhan si pemain gitu, Iya. apakah perlu atau enggak gitu. Nah, itu ya kayak contoh Peter Cech lah, sudah sembuh tapi kan Iya. mesti pakai itu karena Gitu. dia Iya. apa namanya melindungi gitu. Iya. Apa namanya kepalanya dia gitu. Kalau misalkan kiper itu tidak merasa sudah pede, yakin ya walaupun itu bentuk safety juga sih sebenarnya, tapi itu masih perlu diuji lagi kebutuhannya gitu. Memang untuk keselamatan tapi kan masih perlu uji lagi. Iya, kembali Uji kenyamanan lagi. pemain Kenyamanan tuh, pemain Bang juga. Rizky ya. Kadang kan pemain kan nggak nyaman, dia kan pakai helm, kadang Iya. pakai apa pun nggak nyaman gitu loh. Iya, pakai skin aja juga Skin aja, iya, kadang-kadang. sering dibuka kan, Iya, Mas tahu benar. sendiri kan. Apalagi pakai helm gitu. Iya, iya. Tapi untuk proses untuk tadi ya untuk traumanya mungkin bisa jadi Iya, gitu iya. kan. Kita doain aja mudah-mudahan ini nggak terulang lagi Iya. ya, kejadiannya jangan sampai ada Cepet kejadian sembuh lah, lagi, ada cepet tadi sembuh. ada goalkeeper Persik Kediri ya. Iya, betul. Dan pula kalau misalnya memang amit-amit sampai kejadian harus ada tindakan yang cepet ya dari Iya. semua stakeholder lah yang ada di sana lah, wasit, Iya. medis segala macam Satu tindakan ya, dan kita sih kemarin juga kita bahas yang namanya takdir ya. Iya. Itu kita serahkan ya memang Maha Kuasa, tapi bagaimana kita cepat bertindak sigap untuk menangani hal-hal yang tersebut. Iya, benar banget. Nah, tadi kan kita udah nge-review match. Nah, tapi ngomong-ngomong dengan nanti juga, ini kita tadi juga ada Persebaya lawan Persikabo ya. Terus juga nanti next akan ada Persija ketemu sama Persipura besok. Hari Kamis ada 2 big match. Sorenya Arema ketemu PSS, terus malamnya ada juga Persib ketemu Bali United. Nah, ini Persija ketemu sama Persipura besok nih, Coach. Ini gimana ngelihat Persija yang saat ini dengan Persipura juga yang ada kan sekarang? Kita rewind kemarin lah, Iya. ya kan, yang mungkin yang namanya penonton, yang penting Persija menang, Bang. Iya, Setan ya. betul. Mau main jelek kayak apa, yang penting Persija menang lah. Tapi gue sendiri kemarin nonton, gue bilang, ya ampun kok begini banget kan, ya kan. Nah, Ya kan? coba Coach luapin. Kenapa aku sampai Jujur tutup ya, mata? ya tutup ibaratnya muka kalau tuh dibelah kenapa? di dada gue ini mungkin juga Persija ya gitu loh. Iya, benar, Tapi kok mainnya begini banget gitu loh. Sampai teman-teman pelatih pas kita nyerang, kok Maman sama Dutra nih kemana gitu loh, nggak kelihatan nih kan. Biasanya Secara kalau- taktikal kenapa, Iya, Coach? kalau biasa kalau nyerang itu kan ya jaraknya kan distansnya itu kan harus kelihatan, kalau Iya. up semuanya kan ke depan gitu loh tanda kan. Tapi kok nih Maman sama Dutra kemana kok nggak kelihatan gitu loh. Nahan di belakang Iya, ya. nahan di belakang. Ini ada apa, sampai Tony Cipto pun juga apa ya, kayak kebingungan gitu. Pas kita dapat bola, menang bola tuh posisinya juga nggak tahu kemana nih arahnya nih. Bang Rais kemarin juga kok begini gitu loh mainnya. Ya kan, juga Simic juga jatuh-jatuh terus ya kan. Terusnya juga Rico udah dimatiin ya kan, di sini Osvaldo juga sama kan. Kemarin saya bilang ya
itulah sepak bola ya kan, keberuntungan faktor laki juga pasti ada. Iya. Malah PSIS yang luar biasa Bang Rais. Luar biasa, benar. Luar biasa Tan mainnya. Harus Kemarin diakuin. saya akuin banget, tapi emang finishingnya ya luar Yang masih biasa. kurang ya. Saya bilang wah PSIS positionnya bagus ya kan, pergerakannya bagusnya juga, cari ruang antar lininya juga bagus gitu loh. Tapi kok aduh nggak cetak gol gitu kan. Itulah paling kalau kacamata pelatih kan paling gitu Bang Rais Iya, kan. benar. Kita bukan ngeliat wah siapa ya, tapi waduh ini kok begini Persija, aduh gregetan banget ini kan, ayo dong gitu kan. Coba Pak Coach ada di sana ya. Aduh nggak ngerti lah, itulah sepak bola ya. Nah Mas Aris ngeliat Persija sendiri ini sekarang seperti apa Mas? Sekarang ada posisi berapa sih tadi Persija? 6 Posisi ya? 6, posisi ya? 6 naik. Sebenarnya Persija ini sudah menemukan puzzle yang hilang ya. Dengan beberapa pemain baru yang didatangkan di putaran kedua ini, Bustomi, kemudian ada Makan Konate Makan. terutama. Ini yang paling diperlukan Persija adalah seorang playmaker sebenarnya. Dari putaran pertama gitu, seorang pengatur serangan seperti Makan Konate gitu. Nah, dengan masuknya Makan Konate memang kita pengen nunggu nih Ya Persija besok lawan akan Persipura lebih- ya. lawan Persipura lagi. Kemarin belum main. Belum main karena Belum main. terkendala administrasi Iya. kan. Akhirnya baru Bustomi yang bisa dimainin gitu. Tapi Terus Bustomi perform menurut performa Mas Aris. kemarin agak lumayan lah, walaupun masih memang Not bad lah. ya Masih betul, menyesuaikan not bad lah ya. lah, gitu memang Bustomi terus ya tanpa Rohit juga kan sebenarnya ini dalam beberapa pertandingan ini. Kalau ngelihatnya harusnya Persija bisa lebih baik ya dengan datangnya para pemain baru itu gitu. Semua yang mereka butuhkan memang ada di pemain-pemain yang didatangkan ini gitu. Kalau saya ngelihatnya gitu, dan ya kita lihat aja nanti gitu Persija. Iya. Harus lebih perform lagi ya, Iya. Bang Rais ya, ada pemain baru ini kan. Iya. Apalagi ada Macan Konate, kalau bilang Macan Macan ya ya, kan, sekarang jadi bukan Macan Macan Konate. Konate ya kan. Terus juga ada Bustomi ya kan. Nah ini mungkin yang menunjang dari Simic ini ya kan, bagaimana suplai bolanya nih. Ya. Sebenarnya yang kita pernah bahas juga ya, Spaso juga kan juga tipe striker yang harus mendapatkan suplai bola yang matang, yang bagus gitu loh. Bukan tipe yang nyari Nah, ya. kalau yang nyari-nyari kan kita kan juga beda juga nih Benar, tipikalnya nih beda. gitu loh. Bagaimana Simic juga mendapatkan suplai bola yang bagus yang bisa dia mencetak gol kan. Kemarin juga kan dari, kalau nggak salah dari Triko. Mota, dari Iya, Rico juga kan bisa cetak gol gitu. Nah, yang kemarin. perlu jadi perhatian Persija adalah variasi serangan mereka sudah sangat terbaca Tan. Itu Betul. karena Iya, yang dari larinya dulu kita bahas Rico itu kan. pasti Iya. larinya Rico pasti ke Simic, larinya Rico ke Simic. Harus ada variasi dari tengah. Iya. Gitu. Makanya Kombinasi dari tengah ya, kombinasi Pak dari Rais, tengah. ya. Maka itu nggak harus melulu diawali dengan pergerakan eksplorasi yang dilakukan oleh para pemain sayap, tapi para Iya. pemain tengahnya juga bisa melakukan akselerasi Lebih kreatif gitu. lagi Iya, ya. dan itu jadi ada variasi yang pastinya akan membingungkan lawan, dan itu tentunya memudahkan kerja Simic juga untuk mencari Ya. ruang. Makanya Konate ini pemain yang pas sebenarnya kalau menurut saya. Kita lihat ya nanti ya. Iya. Tapi Coach, kalau Coach Akmal seandainya jadi pelatih utama Persija nih. Amin. Ini pada saat menghadapi nanti Persipura akan menurunkan squad seperti apa Coach? Full team. Iya maksudnya siapa namanya satu-satu? Sebetulnya kalau di belakang ya mungkin, kalau belakang ini kalau pelatih ini kan kalau udah chemistry-nya dapet nih susah dirubah nih. Mungkin kan kemarin kan ada Mama Kiper sama dari Dutra kiper. ya. Walaupun kemarin jujur ya Dutra juga, bukan kita menyalahkan Dutra ya. Kemarin juga gol yang tercipta kan juga mungkin dari kesalahan Dutra ya. Kemarin Bang Iya. Rais ya, back pass ke Andi Tani akhirnya terpotong oleh kemarin strikernya ya kan, akhirnya terjadi gol. Itu kan juga kan harus jangan diulangin lagi gitu loh. benar. Ya kan, itu jangan sampai terulang lagi. Dan mungkin di goalkeeper masih Andi Tani, dua center back, Dutra sama Maman, di kanannya mungkin masih Marco Mota, di kirinya ini kan kemarin Nofri ya. Mungkin kita nggak tahu lah apa Nofri atau Toncip ya kan. Mungkin kalau masih Nofri. Nah, tiga ini bisa Toncip, terus yang lagi si Macan Konate Iya. sama Roy Chan kalau Roy sudah Chan, kalau sudah main. Kalau kalau enggak sudah pasti main. Bustomi sih Nah, paling. Bustomi. Dan depannya Simic, biasa Simic, Rico, Osvaldo. Osvaldo. Di sini dan juga di sini juga, nah inilah pemain-pemain striker-striker muda kita kadang-kadang kan kurang. Karena apa? Karena kesempatan bermain ini nggak ada. Kalau dulu kan masih pakai 2 striker ya, Iya. Bang Rais ya. Di sini juga ada Taufik juga, kesempatan bermain paling juga 15 menit main kan. iya. 15 menit main baru dapat kesempatan ya kan. Kemarin juga dapat, kemarin kalau nggak salah 15-20 menit main lah kemarin. Kesempatan. Ya mudah-mudahan ya paling seperti itulah ya kan, pasti lebih full tim lah untuk main besok.
Iya. Itu Persija. Benar. Ya Kalau kan? Mas Rais siapa Mas Rais? Ya sama seperti yang di ini nama Coach Akmal tadi ya, hampir sama lah pasti Plan-nya itu ya, plan-nya gitu. Itu memang 4 pemain yang memang sudah pakem ya, Nofri, terus Mota ya di bek kanannya, Di kanan kemudian ya, tengahnya fullback. pasti Maman sama Otavio Dutra gitu. Ya, terus di tengahnya bisa jadi Beref Fatari juga bisa diandalin langsung gitu. Kalau misalkan nanti ada makan Konate, ya biasanya harus ada 2 gelandang bertahan atau 1 gelandang bertahan gitu yang ditempatin gitu. Ya entah Bustomi atau Tony Sucipto nanti yang dimainin duluan gitu. Ya untuk di depannya pasti sama lah. Tapi yang di Persipura ini nih yang kita masih tunggu nih gitu. Apa namanya para pemain Persipura ini akan seperti apa nih nanti. Nah, itu Apalagi menarik tuh. banyak banget para pemain mudanya ya. Belum lagi Iya. nanti Ramai Rumakik mungkin sudah bisa main atau masih dikasih jatah liburan kita belum tahu gitu. Kalau udah bisa main ini juga akan menjadi pemain yang berbahaya gitu untuk Tapi kalau lawan Jakarta. Persija biasanya main tuh Bang Main Rais. ya. biasanya. Main, Main semua kalau lawan Persija kan bonus gede soalnya Bang. Iya, biasanya gitu ya. Bonus gede. Ini menarik kan? ya gimana selain kita lihat Persija, gimana Persipura ini akan menurunkan skuadnya menghadapi Persija. Nah tapi tadi kan kita udah ngomongin soal Liga 1 ya. Ini kita akan berbincang mengenai tim-tim dari Liga 2 yang akan naik, sudah naik nih maksudnya ke Liga 1 ada Sudah Rans. naik loh Tanjana yang akan naik, sudah katanya naik gitu. ya akan bermain nanti maksudnya bukan akan naik. Nah ini katanya akan merekrut Mesut Ozil. Ini bener nggak? Dan berapa persen nih kemungkinan Rans akhirnya bisa mendatangkan Mesut Ozil ke sini? Ya insya Allah lah, itu kan juga bagus buat persepak bolaan kita ya Bang Iya, buat Rais ya. promosi ke Buat internasional promosi ya. ke internasional, oh, ada Ozil nih, itu kan Ozil juga masih mempunyai kontribusi bagus, produktif lah intinya, masih produktif lah. Dia main di Fenerbahce kan, di Fenerbahce juga main inti di sana kan. Ya insya Allah di sini bisa membawa menarik minat sepak bola kita dan punya aura yang bagus, yang positif lagi gitu loh kalau menurut saya. Ya kalau gue sih ngeliatnya memang dari sisi bisnis ini memang salah satu langkah gebrakan yang dilakukan Rans lagi ya. Apa namanya, mereka melihat potensi dengan mendatangkan Ozil gitu ya. Pastinya akan mendatangkan market yang sangat lebih besar, lebih luas, nama mereka lebih dikenal di internasional gitu. Karena bakal jadi bahan perbincangan gitu. Ya sekarang aja jadi bahan perbincangan juga baik di media massa di Turki maupun di Spanyol ya, ataupun di Jerman pastinya. Nah ini tentunya menjadi salah satu keuntungan juga, strategi yang bagus sih kalau lihat ya apa yang dilakukan oleh Raffi gitu dengan dia apa namanya mengannounce sedang mendekati Mesut Ozil, karena itu juga menjadi salah satu jualan yang yang jualan yang bagus juga bagi mereka dari sisi marketing gitu. Bakal datang Ozil nih, pastinya sponsor udah pada ini juga Pak. siap-siap semua kan. ini ya kan. Walaupun Tapi secara basis supporter Rans ini belum besar gitu harus Ini diakui. Nah, udah pakai jersey ini. ini editor. Ya, sekarang ya kalau gue sih sebagai mantan pemain ya, kalau Ozil ke Indonesia atau ke Rans ya. Kita nonton Rans jelas. Gini Tan, maksudnya gini, Ozil kan juga kan pemain yang masih produktif ya. Benar. Pasti kan dia berpikir di sini juga masih ada, di Asia ini masih ada apa liga-liga yang punya Liga-liga yang kualitas, punya kualitas. ya kan. Di Udah situ di ada atas. J-League, ada Liga Jepang juga, ada Liga Korea, ada Cina ya. Kita nggak tahu lah ya kalau tanda kutip bayaran ya. Iya. Kita nggak tahu juga ya kan. Mungkin insya Allah itu rezekinya Rans juga kita juga nggak tahu ya kan. Tapi ya di situ ya kenapa kalau sebagai pemain kan, oh iya harus cari yang punya kualitas lagi nih, apalagi masih produktif. Itu aja sih paling sih mikirnya. Ya, Kayak gitu pastinya kan. nggak murah sih. Iya kan pasti nggak Pastinya murah, nggak murah. ya kan? Apalagi kalau masih ada kontrak pasti harus bayar biaya transfer. Iya. Habis itu gajinya ya lumayan gede juga Iya. gitu. Tapi Nah, ini- apa sih yang nggak bisa buat Sultan? Nah itu dia. Itu dia. Makanya kita Tapi menarik banget. kita kan kalau dari sisi Rans dan juga dari jatuh mulu. Dari sisi Rans sama sisi sepak bola Indonesia. Nah, tapi kalau dari Mesut Ozilnya sendiri yang dia targetkan untuk bermain di Liga Indonesia tuh apa ya? Iya nggak ada target, Uang. ya pasti uang. Sebenarnya Selain itu? tergantung dari proposal atau tawaran dari Rans seperti apa gitu. Misalnya Ozil nih biasanya kayak misalkan Iniesta lah ke Vissel Kobe. Dia kan dia sebenarnya masih usia produktif, terus akhirnya ke J-League, tapi dia dapat penawaran untuk membantu development dari klub tersebut gitu. Oh, oke. Nah ini kan ada nilai plus yang memang mungkin menjadi prestis tersendiri bagi si pemain tersebut. Nah ini mungkin juga yang akan ditawarkan ke Ozil gitu. Lo datang, lo harus ikut membantu mengembangkan sepak bola di Indonesia gitu. Ibaratnya dengan kehadiran lo, ibaratnya ditinggi-tinggiin lah itu Ozil gitu. Jadi kedatangan lo bisa mempengaruhi, berikan dampak yang besar gitu bagi para pemain muda gitu. Nah ini mungkin akan dilihat juga oleh Ozil sebagai tawaran yang menarik gitu, bahwa dia ingin membantu
persepak bola Indonesia dan khususnya ya mengembangkan development dari Rans gitu. Mungkin Ya. nanti ada ilmu-ilmu yang dia udah secara pengalamannya yang dia dapat gitu. Ilmu-ilmu itu bisa diterapkan sama Rans gitu. Sebenarnya bisa seperti itu sih sebenarnya. Iya. Dan kalau dulu-dulu kan sebelumnya ada Asian juga ya yang Iya, pernah Asian ada ke juga. Indonesia juga. Ada Asian ya kan, kalau dulu pertama masih Liga Kansas tuh ada siapa yang dari Kamerun itu? Ya ada Patrick Mbomba, terus ada Iya. banyak lah. Banyak banget. Ada tuh yang gini kalau gol yang gitu kecil joget-joget gitu tuh. Gimana, Aduh. Coach? Buang Kesat. Siapa buang kesak, Buang saya kesak. lagi kan. Ada siapa tuh Ger yang kalau ke pojok gitu tuh joget-joget. Aduh, Siapa, lupa Ger? lagi. Di Ngatan-Ngana. Iya, banyak ya lah. kan banyak banget kan dulu. Bener-bener. Oh, The Iya. Mwinyi. Bukan, Bukan, Iya, bukan. pemainnya juga. Kayaknya belum lahir ya lu Ger gitu kan. Dari Kamerun juga. Dari Kamerun juga tuh Pelita. Itu Pelita yang ngambil itu kan juga kan. Terus ada dari Argentina ya kan. Dulu Iya, tuh betul. banyak banget tuh. Roger main. Milla kok. Roger Milla. Roger Ya Milla, ampun, Roger Milla ya kan. Itu kan kalau bisa cetak gol. Iya. Coach Akmal lama-lama Coach Akmal main joget-joget ya. Ya ini artinya bener-bener apa ya, suatu berkah lah ya, bukan Ya. cuma buat Trans tapi juga buat Indonesia kalau sampai Harusnya. Mesut Ozil mau ke sini. Pokoknya fix harus dapat tiket nonton Trans main. Nilai kompetisi pasti naik kan. Pasti Nilai naik. Sponsorship pasti naik dan PT LIB harusnya bisa jualan juga. Iya. Tapi Lebih selain banyak. jualan ya, untuk Rans sendiri kalau sampai bisa datengin Ozil bisa masuk ke berapa besar nih? Ah itu tergantung. Nggak bisa seorang Ozil sendiri sih Tan sebenarnya. Gitu. Iya. Karena ada teman-temannya ya. Iya timnya. benar itu nggak bisa dari si Ozil sendiri. Pastinya Raffi juga sudah berpikir dan dia sudah berdiskusi dengan pelatih yang akan Iya. melatih Rans nanti di Iya, Liga 1. ditunjang juga dengan pemain yang lain kan. Benar. Sepak bola ini kan permainan kolektif, Permainan gitu loh, kolektif. nggak sendiri gitu loh. Ya. Iya, ini seru ya berarti ya, nanti akan ada Ozil, ada Bang Hamka, Iya. terus Wah. ada Eloko. Iya, asistennya Bang Bes ya. Iya, benar. Iya, Aduh, Bang Bes. Luar biasa Seru. itu kan. Yang punya siapa? Arafi. Iya, Iya. benar. Hostnya CEO. MC-nya CEO, wah keren banget Rans ini. Itu mungkin kalau ada Ozil ya, kalau Rans menempatkan dirinya home base-nya ya. Ya. Kalau di Jakarta sih kita nggak tahu lah ya. Kalau menurut saya kan juga Jakarta kan juga sini ada The Jack ya kan. Iya. Kita juga nggak tahu nih. Mungkin kalau di daerah-daerah, gue yakin kayaknya membludak deh. Iya betul pasti membludak. Kalau daerah-daerah ya, Iya. mungkin daerah-daerah yang mungkin yang belum ada persaingan di sepak bolanya ya, Bang Rais benar. ya. Ya kita lihat nanti ya. Tapi nih ya, kalau untuk yang menargetkan untuk menjadi juara itu adalah Persis Solo. Ada statement dari pemilik Persis Solo. Depan Mas tahun depan Kaisang. nih Liga 1 nih maksudnya juara lagi. Iya, katanya Iya. menargetkan Liga juara 1, Liga 1 juara untuk 1. Persis Solo. Itu katanya tuh. Saya kemarin ngomong Liga 1 harga mati. Wah, berarti ini Persis Solo ini bayi ajaib gitu loh. Tapi tidak apa-apa tuh. Iya. Itu juara Liga 2 untuk Persis Solo. Targetnya di Liga 1 juara 1. Wah, kalau misalnya Mas Kaisang udah bersabda biasanya kejadian. Gimana nih? Ya gimana ya, kalau saya sih sebagai pelatih ya, menurut saya ini suatu itu proses ya Bang Rais ya. Prosesnya boleh nggak apa-apa, ini kan juga kan udah saya war. Ya kan udah mulai saya war dari sekarang untuk tim-tim yang sekarang yang udah berjalan kan. Iya. Tapi kan juga butuh proses dan mungkin juga lebih berbenah lagi nih. Mungkin juga Kaisang juga mungkin Persis Solo mendatangkan gak hanya kalau Rans Mesut Ozil ya kan, mungkin di sana bisa juga Cristiano Ronaldo. Ada, ya aduh, kan? aku lupa. Mungkin juga. Ada di berita Mas Kaisang mau datengin siapa, Kak? Ya kan? Lupa ada pokoknya di Mungkin berita. juga Nanti kita bahas minggu depan kali ya. Kan itu kan juga biasa lah, orang Indonesia itu kan wah Ya, kan kepengen benar, juga. benar. Lu bisa masa gua nggak bisa sih ya kan? Benar, Kan kayak benar. gitu. Aduh, Ya kan ini gengsinya emang tinggi. tapi memang ada berkah tersendiri ya para Sultan ini akhirnya mempunyai Amin. klub-klub bola ya. Mudah-mudahan konsisten Tan, Amin. jangan Benar, Tan. Mas jangan Rais, tapi sekarang kalau- aja. Kenapa? Iya sebenarnya kalau misalkan berkaca dari zaman-zaman Liga Indonesia Divisi Utama masih ya masih sebenarnya memang bukan hal yang pertama kali kalau misalkan dari tim promosi juara gitu. 2003 Persik baru promosi udah juara. Ya. 2004-nya Persebaya baru promosi udah Promosi juara. juara, Nah, betul. ini makanya kalau ini Persis misalnya baru promosi terus juara lagi bukan hal yang aneh sebenarnya, Iya. tapi bagaimana proses untuk menjadi juara itu benar kata Coach Akmal gitu. Persiapannya juga apa materi pemain yang dia pilih gitu. Memang yang benar-benar kualitas untuk bisa bersaing di jalur juara karena persaingan di Liga 1 ini bakal lebih ketat Berarti bakal daripada merombak di Liga juga 2. Iya. Betul, pasti ada perombakan lah. Tapi Iya. yang mesti diingatkan ke Kaisang juga adalah bagaimana dia bisa mendevelop para pemain lokal sebenarnya. Betul, Itu yang setuju, penting. mendevelop, betul. Persis Solo ini hidup harusnya seperti itu gitu. Dia bisa membangkitkan Setuju. apa namanya para pemain lokal dia gitu, pembinaan di sana gitu. Jadi Memaksimalkan ya, Bang Rais, memaksimalkan, ya. benar. Ada pemain-pemain lokal yang memang benar. Ya memang Kaisang juga kan sempat berujar pengen
pemain-pemain Solo Raya lah ya, tidak hanya di Solo gitu, Solo Raya gitu, kayak Farudin gitu, dia lirik gitu untuk musim depan gitu. Ini kan menjadi sebuah ya sebenarnya jadi itikat baik juga dari Kaisang untuk mendatangkan lagi para pemain-pemain putra daerah gitu. Yes. Tapi Iya. terlepas dari itu para pemain-pemain muda lokal ini juga harus terus develop sama dia Ya, gitu. develop itu sangat penting ya, saya setuju kali tadi Bang Res bilang ya. Jadi jangan hanya diperhatikan di atas aja Di nih, atas aja, tapi benar. dari grassroots-nya, dari ke atasnya ya mungkin tuh bagaimana juga nanti Kaisang juga mempunyai kepuasan tersendiri Iya, ya, bisa menciptakan pemain nih, bisa Pemain-pemain tadi ya, untuk pemain-pemain masa lokal depan. nih ya masa depan nih bisa di Persis Solo ya kan. Apalagi nanti ya Persis Solo tidak hanya di Indonesia, mungkin nanti ada di Liga Champion ya Iya kan, benar, di Asia. di pentas Asia Di gitu pentas karena Asia. fondasinya harus kuat sih di situ Iya, ya itu karena yang paling penting ya. itu yang paling Kita penting. doain aja ya. Nah, Mas Kaisang coba didengar ya. Ini pesan dari Coach Akmal sama Mas Rais. Monggo didengar Mas, siapa tahu Amin. didengar. Siapa tahu kan nonton kan. Iya. Insight apa nih dari Iya. Depdagri katanya gitu. Iya Nah, kan? ini kita tunggu aja ya apakah Persis Solo akan jadi tim yang promosi ke Liga 1 dan langsung juara nanti di musim depan. Kita lihat Amin. nanti ya. Makasih banyak Coach Akmal, Mas Rais. Siap. Thank you sudah udah Mantap, Mas nonton. Rais. Sampai ketemu hari Kamis. Dah.